Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nasihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis Sahih Bukhari yang insyaallah kita sampai pada bab 34 ya. Berkaitan dengan budaya ilmu, yaitu babu kaifa yukbadu al-ilm. Bab tentang bagaimana dicabutnya suatu ilmu. Bab bagaimana dicabut suatu ilmu. Nah, maksud bab ini ya nanti akan dijelaskan dan diterangkan sebab hilangnya suatu ilmu ya. Dan sebab budaya ilmu itu tetap berkembang ya. Jadi tugas kita bagaimana dengan mempelajari bab ini bisa menjaga budaya ilmu, jangan sampai ilmu itu hilang begitu saja ya. Jadi oleh karena itu di awal bab ini dikisahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang Umar bin Abdul Aziz. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Dan telah menulis surat Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah ya, Bani Umayyah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ini diteruskan oleh Bani Umayyah. Nah, dari sekian khalifah Bani Umayyah yang paling menonjol adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Umar bin Khattab. Nah, ini makanya dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau cucu dari Umar bin Khattab yang mewarisi kakeknya dalam bidang ilmu dan juga dalam bidang adilnya ketika menjadi seorang khalifah. Nah, salah satu upaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga ilmu supaya tidak hilang adalah dengan cara membukukan ilmu, yaitu membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ditulis. Karena waktu itu di zaman sahabat hadis itu kebanyakan hanya dihafal, walaupun ada sebagian mereka yang menulis, tetapi belum dibukukan dalam satu kitab yang utuh. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah generasi tabi'in ya, generasi tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang ketemu sahabat. Jadi orang yang ketemu sahabat itu disebut tabi'in ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu kurang lebih pernah ketemu 8 dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mewarisi ya nilai-nilai sahabat ini dari perjuangan dan dari budaya ilmu mereka, sehingga ini kemudian mendarah daging pada diri Umar bin Abdul Aziz ya, sebagai bekal seorang khalifah dan seorang ilmuwan ya. Hingga salah satu program pemerintahannya itu adalah menghidupkan budaya ilmu. Dengan cara apa? Membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercecer tadi,
yang dikumpulkan secara individu masing-masing orang hanya di dalam dada mereka dalam bentuk hafalan. Nah, kalau hadis itu hanya berada disimpan di dalam dada pemiliknya, kalau pemiliknya meninggal, maka ilmu itu akan terkubur. Ini yang difikirkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian ada gagasan supaya hadis-hadis yang berada di dalam dada umat Islam itu dibukukan dalam bentuk kitab. Maka oleh karena itu Umar ini kemudian menyurati ya gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar bin Hazm. Ya. Abu Bakar bin Hazm ini selain gubernur dan juga beliau seorang muhaddits Madinah. Ya. Sehingga disurati. Wa kataba Umar, dan menulis surat Umar bin Abdul Aziz ya, ila Abi Bakar bin Hazm, kepada Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm tadi itu siapa? Gubernur Madinah. Karena Umar itu adalah penguasa dunia. Jadi penguasa dunia, baik barat maupun timur. Dunia ini dulu khalifahnya cuma satu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, di masing-masing daerah itu ada gubernur-gubernurnya. Misalkan gubernur Madinah, siapa yang ditunjuk? Yaitu Abu Bakar bin Hazm. Diperintahkan supaya membukukan hadis nanti ya, yang dibantu oleh para ulama yang lainnya. Ya. Tapi ini membuktikan bahwa budaya ilmu itu hidup kalau ada peran pemerintah ya. Jadi dukungan pemerintah, patronase pemerintah itu sebagai pilar budaya ilmu yang akan melahirkan sebuah apa? Peradaban. Makanya dukungan pemerintah itu penting ya untuk menghidupkan budaya ilmu. Karena pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang ilmuwan, sehingga yang dikembangkan itu adalah budaya ilmu ya. Sebagaimana dulu kakeknya Umar bin Khattab yang punya gagasan pertama kali untuk membukukan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Itu idenya siapa? Umar bin Khattab, kakeknya Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian Umar bin Khattab kakeknya itu datang ke Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, kemudian oleh cucunya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Khattab tadi, Umar bin Khattab punya cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu juga orang yang pertama kali punya gagasan untuk membukukan hadis Rasulullah SAW. Karena khawatir kalau hadis itu hilang, Pak. Karena seorang muhaddits itu, ahli hadis itu, kalau hanya sekedar hafal, kemudian beliau wafat, ya hadisnya hilang. Ya kan? Maka untuk mengikat ilmu dengan apa? Dibukukan. Kita nggak kebayang kalau dulu nggak ada peran Umar bin Abdul Aziz ini, ilmu itu nggak terbukukan, ya hadis itu nggak terbukukan. Nah, sebab jasa beliau, ya sampai hari ini kita bisa ngaji hadis Sahih Bukhari, Pak. Sahih Bukhari ini salah satu produk atau budaya ilmu yang pertama kali dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya supaya ilmu hadis itu dibukukan, ya. Nanti lahir dari budaya pembukuan hadis itu lahir Sahih Bukhari setelahnya, ya. Sahih Muslim, ya. Ada sebelumnya ada Muwatta Imam Malik, ya. Ada Musnad Imam Ahmad, ya, ada Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Nanti kitab-kitab hadis semua terbukukan itu. Salah satu jasa besarnya adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini kemudian ditaruh oleh Imam Bukhari dalam bab khusus, ya, jasa Umar bin Abdul Aziz di dalam pembukuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gagasan itu muncul kemudian Umar memerintahkan ke gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hazm. Kenapa gubernur Madinah, Pak? Bukan gubernur Mekah, bukan gubernur Syam misalkan, ya. Bukan gubernur Yaman atau Irak, ya. Kufah dan Basrah, tidak, ya. Karena memang Madinah itu pusat ilmu. Pusat ilmu. Sejak zaman Nabi, sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sejak zaman itu sampai hari ini dan sampai kiamat, Madinah itu akan tetap menjadi pusat apa? Ilmu. Bahkan Nabi mengingatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, bahwa besok mendekati kiamat itu ilmu akan kembali ke Madinah. Sebagaimana ular itu kembali ke lubangnya. Artinya apa? Di tengah banyaknya fitnah itu justru ilmu itu kembali ke mana? Ke Madinah. Ya, kembali ke Madinah. Ya. Makanya kalau ingin menjadi ahli hadis itu kuliahnya di Madinah, bukan di Amerika, ya, bukan di Inggris.
Pengen jadi ahli tafsir kuliahnya di Inggris, ya mustahil lah. Ya, ada orang ngambil kuliah studi Islam di Uni Soviet misalkan atau di negara-negara Rusia, ya itu mustahil namanya. Ya. Jadi kalau mau ngambil studi Islam ya, yang berbobot dan otoritatif ya ke Madinah. Gitu. Karena itu memang dijamin, ya, dijamin oleh nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi budaya ilmu para ulama kita. Termasuk Umar bin Abdul Aziz ini ketika pertama kali punya gagasan untuk membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama kali diperintah itu gubernur Madinah, ya, gubernur Madinah yaitu Imam Abu Bakar bin Hazm. Apa wasiat Umar bin Abdul Aziz ini? Ini perlu dicatat ya. Ungzur, lihatlah. Maka min hadithi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja ya yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba kamu teliti, kamu lihat, kamu bukukan semua apa saja yang itu termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kumpulkan ya semua apa saja yang itu memang hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu kumpulkan, ya, kamu kumpulkan. Faktubuhu, kemudian apa? Tulislah, bukukan. Jadi khalifah yang pertama kali membukukan hadis Nabi itu jawabannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Ya. Jadi pemimpin itu yang mahal itu gagasannya, Pak. Itu yang penting. Kalau pemimpin nggak punya gagasan itu bukan pemimpin. Pemimpin itu gagasan, dan gagasannya itu gagasan yang orientasinya adalah membangun budaya ilmu. Ya. Bukan hanya membangun jembatan atau membangun jalan, tidak. Ya. Tapi yang dibangun adalah budaya ilmu. Ya. Budaya ilmu. Ini sosok pemimpin. Ya. Dan itulah adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah, dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini diturunkan ke gubernur-gubernurnya, ya. Termasuk gubernur Madinah tadi, ya, Abu Bakar bin Hazm. Ya, diperintahkan, ya, gubernur Madinah ini kamu coba lihat, kumpulkan apa saja ya yang itu adalah menjadi hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah terkumpul, ya, sudah terkumpul, maka faktubhu, kemudian bukukanlah, ya, catatlah. Ya. Jadi catatlah. Jadi semua kalau itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, catat. Nah, bahkan ya Umar bin Abdul Aziz itu membuat semacam kepres kalau sekarang ya, keputusan presiden. Dulu ya keputusan khalifah. Itu diumumkan untuk seluruh dunia. Jadi bukan satu negara. Karena dulu itu nggak ada negara, adanya adalah dunia. Umar bin Abdul Aziz itu penguasa dunia. Ya. Sehingga seluruh dunia itu ya ada putusan dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Himbauan ayyuhan nas qayyidu an-ni'am bisyukr. Wahai manusia, ikatlah nikmat itu dengan syukur. Wa qayyidu al-ilma bil kitabah. Dan ikatlah ilmu itu dengan budaya menulis. Jadi budaya menulis itu ya selain tadi Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah supaya dimulai dari Madinah melalui gubernur Madinah Abu Bakar bin Hazm tadi untuk membukukan hadis, Umar juga memerintahkan rakyatnya ini supaya betul-betul yang punya hadis segera dibukukan, ya, dan dikumpulkan, ditulis. Jadi budaya menulis itu hidup, ya. Budaya menulis itu hidup. Dan ini dihidupkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Sehingga terbukukanlah itu, ya. Nah, kemudian gubernur Madinah itu menggandeng salah seorang ulama besar, ya, hadis, yaitu Imam Az-Zuhri. Imam siapa? Az-Zuhri. Jadi imam besar hadis di zaman itu, ya, yang terkemuka adalah Imam Az-Zuhri, ya. Imam Az-Zuhri inilah seniornya para muhaditsin di zaman Umar bin Abdul Aziz.
maka beliau digandeng oleh Umar bin Abdul Aziz melalui tadi ya, perpaduan antara khalifah, gubernurnya dan ulama ya. Jadi kalau khalifah, gubernur, ulama bersatu itu ya, itu salah satu yang akan mengembangkan budaya ilmu. Jadi budaya ilmu itu berkembang adalah salah satu termasuk di dalamnya adalah dukungan apa? Umara ya, dukungan apa? Pemerintah. Jadi kalau ada dukungan pemerintah itu ilmu berkembang, Pak. Ilmu berkembang ya. Misalkan kalau di Saudi itu ya, di Saudi itu salah satu ya, raja budayanya itu adalah bagaimana mencetak ya, mencetak ketika apa namanya kalau ada ulang tahun negara gitu ya, ulang tahun kebangsaan negara itu biasanya salah satu program raja itu mencetak disertasi Pak, dibukukan dalam bentuk kitab, kemudian dibagi-bagian gratis. Saya sering dapat itu ya. Jadi misalkan hari ulang tahun negara itu sering salah satunya memotivasi untuk para akademisi ya, itu disertasi atau tesisnya itu dicetak oleh negara gitu dan disebarkan. Orang umroh, orang haji dibagi-bagi itu kitab-kitab itu rata-rata kan yang gede-gede tadi itu hasil penelitian mahasiswa dihidupkan. Itu budaya ilmu hidup. Nah, kalau di Indonesia dulu pernah ada ketika Menteri Agamanya Pak Maftuh Basuni, ya, sama-sama orang Rembang, tapi yang berkualitas itu Pak Maftuh Basuni. Dia punya ide itu. Pernah jadi dubes di Saudi kalau nggak salah itu ya. Jadi beliau salah satunya mengembangkan budaya ilmu di Nusantara ini, salah satunya mencetak karya ilmiah tulisan para ulama-ulama seperti buku-bukunya Kiai Maftuh apa Mahfud Termas ya, dibukukan dicetak oleh Departemen Agama di zamannya Pak Maftuh Basuni. Buku-buku para ulama Indonesia itu dibukukan, Pak. Ya. Jangan hanya luar negeri yang membukukan hasil karya ulama Indonesia. Tapi di zaman Pak Maftuh Basuni dibukukan itu. Dan itu bagus. Ya. Harusnya pemimpin seperti itu, bukan malah pemimpin bikin gaduh, ya. Bikin gaduh. Yang harusnya diurusi itu bagaimana mendidik perbot ya, mendidik apa namanya bagaimana menghidupkan masjid dengan budaya ilmu. Jangan hanya sekedar apa namanya volume adzan yang diatur ya kan. Jadi harusnya diatur itu adalah budaya ilmunya gitu. Ya, dukungan pemerintah bagaimana supaya masjid itu hidup ya dengan budaya ilmu kajian-kajiannya. Bukan malah dicurigai terorisme, radikalisme. Aneh-aneh sekarang itu ya. Masjid terindikasi ya radikalisme dan seterusnya ini yang sebenarnya malah justru menakut-nakuti budaya ilmu. Harusnya peran pemerintah itu adalah tadi menghidupkan budaya ilmu melalui siapa? Ulamanya. Jadi ulama itu didukung gitu. Orang-orang yang alim, yang punya ilmu itu dihidupkan. Diberikan posisi gitu ya, supaya apa? Mendidik masyarakat. Jangan orang-orang yang nggak pernah punya ilmu, nggak punya kapasitas ilmu, ditaruh punya jabatan tinggi, nggak tahu apa-apa, nggak pernah kuliah bisa jadi profesor kan aneh kan. Jadi hal-hal yang seperti itu malah justru menutup ya, membungkam literasi, membungkam budaya apa? Ilmu. Nah, kita belajar hari ini bagaimana dulu Umar bin Abdul Aziz itu mengembangkan budaya ilmu itu melalui ilmuwan-ilmuwan ahlu hadis itu justru dihidupkan gitu. Dihidupkan. Melalui gubernur-gubernur mereka bahkan dimotivasi secara masing-masing individu supaya apa? Budaya menulis tadi dihidupkan. Ya, supaya dihidupkan. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu tadi setelah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Gubernur Madinah tadi Abu Bakar bin Hazm supaya untuk membukukan apa namanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga diperintahkan supaya menggandeng para ilmuwan khususnya di bidang hadis. Salah satunya Imam Az-Zuhri ya, Imam Az-Zuhri. Nah, Imam Az-Zuhri inilah yang ibaratnya sebagai apa ya pimpinan dari ulama lah, ketua peneliti lah kalau sekarang itu ya, yang membukukan yang mengempalai dari semua ulama-ulama dalam membukukan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memang ahlu hadis, jadi bisa memilih, oh ini hadis yang sahih, ini hadis yang palsu, ya, ini hadis yang bisa dipakai, ini hadis yang tidak. Jadi karena memang ulama paham sesuai bidang ilmunya, gitu. Jadi Az-Zuhri inilah kemudian didaulat
menjadi apa? Ulama yang memimpin ya untuk membukukan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Fa inni maka sesungguhnya aku khiftu ya khawatir. Jadi yang salah satu dikhawatirkan oleh apa namanya Umar bin Abdul Aziz itu masalah durusal ilmi ya. Pelajaran-pelajaran ilmu. Maksudnya pelajaran hadis ini yang paling penting. Saya khawatir ini kalau majelis-majelis hadis ya, majelis-majelis ilmu ini ya padam ya. Saya khawatir hilang ini majelis-majelis ilmu ya. Majelis-majelis hilang ya, wa dhahabal ulama dan hilangnya para ulama. Negara kalau ilmunya padam, ulamanya hilang, ya sudah, enggak ada gitu negara ya. Enggak ada itu peradaban. Karena suatu peradaban itu ditentukan oleh siapa? Ya yang beradab, ya kan? Manusia yang beradab itu adalah manusia yang berilmu, ya kan? Ilmuwan tadi. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi hilangnya majelis ilmu dan hilangnya apa? Ulama. Karena hilangnya majelis ilmu dan hilangnya ulama itulah dicabutnya suatu ilmu. Makanya bab ini bab kaifa yuqbadul ilm, bagaimana ilmu itu hilang? Jawabannya adalah apa? Hilangnya majelis ilmu, ya kan? Dan hilangnya ahli hilangnya ulama. Jadi kalau sudah tidak ada majelis ilmu, enggak ada ulama, ya sudah padam itu peradaban. Yang terjadi adalah peradaban binatang, ya. Bukan peradaban manusia, karena ilmu adalah memanusiakan manusia, ya kan? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana bisa jadi manusia? Nah gitu. Nah, sehingga disinilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz, hilangnya peradaban disebabkan hilangnya ilmu dan hilangnya ulama. Karena kata kunci peradaban itu adalah ilmu dan ulama. Wala takbal. Nah ini pesan yang apa namanya berikutnya. Wala takbal dan jangan kamu terima illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang yang pertama kali dibukukan ya, pertama kali dibukukan kamu fokus ya untuk membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi fokus ya. Jadi hadis-hadis itu yang dibukukan. Hadis-hadis itu yang dibukukan. Makanya dengan perintah khalifah ini kepada gubernur Abu Bakar bin Hazm ya. Nah, kemudian digandeng ulamanya yaitu Imam Az-Zuhri ya. Imam Az-Zuhri kemudian bersama khalifah dan gubernur itu mengumpulkan lembar per lembar ya, daftaron. Artinya lembar per lembar dari hadis-hadis itu dibukukan dalam sebuah kitab ya, dibukukan dalam sebuah, kalau Quran namanya mushaf ya, yang namanya hadis itu nanti disebut dalam sebuah kitab hadis ya. Nah, setelah terbukukan akhirnya hadis itu dikirim, Pak. Ya, dikirim ke Madinah, dikirim ke Mekah, dikirim ke Syam ya. Syam itu kalau sekarang Suriah dan sekitarnya itu ya. Kirim ke Yaman ya, dikirim ke Baghdad. Baghdad itu ya Irak ya. Irak, kalau dulu Kufah ataupun Basrah ya. Dari timur ke barat dikirim hasil dari pembukuan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wal tufshu al ilma dan sebarkan, wal tufshu dan sebarkan kalian al ilma ilm. Jadi disuruh disebarkan tadi ya hadis-hadis itu ke seluruh penjuru dunia ya. Jadi tidak hanya kitabnya saja yang dikirim, kitab hadisnya, tapi gurunya. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin membudayakan ilmu itu yang dikirim jangan bukunya saja, tapi sekaligus apa? Guru yang akan mengajarkan buku tersebut. Bukan hadisnya saja yang disebar ke seluruh penjuru dunia, tetapi ahli hadisnya tadi juga disebar oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Wal tajlisu dan hendaklah kalian duduk hatta yu'allima sehingga mengajarkan man la ya'lam orang yang tidak mengetahui. Jadi ini salah satu ya konsep para ulama kita, para khalifah kita terdahulu ya. Sejak zaman dulu itu kalau ingin menyebarkan ilmu dia menugaskan seorang guru ya.
gurunya ditugaskan. Ya tentu ini dibiayai negara, dibiayai oleh Baitul Mal gitu ya. Supaya mereka nggak mikirin ekonomi, kehidupan sehari-hari, nggak perlu kerja, sudah ditanggung oleh Baitul Mal. Itu dikirim. Dia hanya duduk ngajari manusia begitu. Dan itu dulu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika sahabat Utsman bin Affan ya kemudian menyatukan kembali mushaf itu dalam mushaf Utsmani, kemudian dijadikan beberapa mushaf itu dikirim ke negara-negara, dikirim ke daerah-daerah maksud saya tadi, ke Syam, ke Hijaz dan seterusnya. Selain mushaf yang dikirim itu dikirim juga gurunya, ya, qari'nya, muqri'nya. Seperti itu, Mak. Polanya seperti itu ya. Jadi kalau ingin mendidik bangsa, ya salah satu sama begitu. Menghidupkan satu majelis, menghidupkan satu masjid yang dikirim gurunya gitu. Untuk apa bangunan masjid bagus kalau nggak ada gurunya? Itu kosong, Pak. Makanya banyak kan di negeri kita ini masjid-masjid besar bagus kosong. Didirikan oleh para artis-artis kan, para donatur-donatur ya, orang yang punya duit ya. Tapi banyak itu masjidnya kosong itu. Kenapa? Karena nggak dipikirkan guru yang duduk di situ siapa? Ya, guru yang duduk di situ siapa? Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Karena bangunan itu bisa mati, Pak, kalau tidak ada yang menghidupkan siapa? Mengisi bangunan tersebut. Makanya peradaban yang pertama kali dibangun itu adalah SDM, sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, ya kan? Madinah itu namanya kan bukan Madinah dulu, Pak, namanya Yasrib. Yasrib itu adalah satu daerah ya, yang menunjukkan tanah airnya itu subur, gemah, ripah, loh jinawi, itu namanya Yasrib. Ya, sumber daya alamnya melimpah. Ya, itu Madinah. Tanahnya subur, itu Madinah. Tapi oleh Nabi diganti nama itu. Ya, diganti, Pak. Ya, yang asalnya apa tadi? Yasrib menjadi apa? Madinah. Orientasinya apa, Pak? Orientasinya apa? Sumber daya apa? Manusia. Kan Jakarta dipindah ke IKN kan, misalkan ya. Jadi yang dipikirkan pertama kali itu adalah apa tadi? Yang pertama kali itu adalah apa? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu terpenting bagi Nabi. Walaupun kita nggak mengingkari ya, sumber daya alam penting juga, Pak. Tapi itu nomor 2 setelah apa? Sumber daya apa? Manusia. Ya, sumber daya manusia. Jadi pembangunan suatu negeri, suatu bangsa itu adalah yang terpenting adalah pembangunan apa? Manusianya, Pak. Iya kan? Kalau manusianya jujur, ya, manusianya adil, itu makmur, Pak. Iya kan? Tapi kalau manusianya korup, itu rusak, itu pembangunan suatu negeri itu rusak. Ibaratnya kita bangun gedung besar, ya, rencana sudah lakukan dengan cara matang, pembiayaan dan seterusnya. Tapi dikorupsi besinya, Pak, ambruk itu bangunan, ya kan? Rusak itu, karena gara-gara manusianya. Makanya menyiapkan SDM itu sangatlah apa tadi? Penting sekali. Sebagaimana para nabi, ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Yasrib yang asalnya menunjukkan satu sumber daya alam yang luar biasa itu diganti oleh Nabi menjadi apa? Madinah. Apa itu arti Madinah? Menunjukkan satu tempat. Madinah, ya, isim makan. Nama tempat dari kata din, yaitu manusia yang berperadaban. Itu Madinah maknanya. Ya. Diganti oleh Nabi yang asalnya Yasrib menjadi apa? Madinah. Jadi orientasinya adalah sumber daya alam. Silahkan, kita mau mengganti nama aja, silahkan, Pak. Mau ganti nama daerah apa, terserah, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah orientasinya tadi. Pembangunan apa? Sumber daya manusia. Sebelum pembangunan sumber daya apa? Alam. Itulah yang kemudian diturunkan generasi sahabat dan tabi'in itu. Yang pertama kali ya, dihidupkan itu adalah budaya manusianya. Ya. Duduklah kamu ajari manusia, ya, bawalah hadis Nabi sehingga mengajari manusia man la ya'lam, orang yang tidak apa? Mengetahui. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu la yahliku, tidaklah rusak ya, hatta yakuna sirron, sampai
ilmu tersebut itu menjadi silent ya, menjadi diam sampai ilmu itu dibungkam. Sirron itu maksudnya apa? Diam, tersembunyi. Jadi ilmu itu hilang dari permukaan bumi ini kalau memang ilmu itu dibungkam, mati gitu, tidak dihidupkan, nggak ada majelis ilmu, tidak ada apa tadi? Ulamanya. Tidak ada majelis ilmu dan tidak ada apa tadi? Ulamanya. Makanya tadi ya, pesan Umar bin Abdul Aziz itu dalam membangun peradaban itu, hidupkanlah majelis ilmu dan hidupkanlah siapa? Ulama yang memang mengajarkan ilmu tadi. Nah, itu membangun peradaban. Yang terpenting di situ. Ketika satu peradaban ya, itu sudah sirron, majelis ilmunya sudah diam gitu, artinya mati, nggak ada majelis ilmu, nggak ada ulamanya. Yang terjadi apa adalah kerusakan tadi ya. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Tidaklah ilmu itu rusak sampai ilmu itu menjadi apa? Tersembunyi. Tersembunyi karena apa tadi? Tidak diajarkan, majelis ilmu tidak dihidupkan, ya, tidak dihidupkan. Ya. Haddatsana Al-Ala ibnu Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar bidzalik ya. Jadi hadis ini tidak hanya diriwayatkan dalam satu jalur tadi, ya, ada jalur lain yang juga diriwayatkan oleh Ala bin Abdul Jabbar mendengar dari siapa? Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar ya. Itu juga hadisnya sama tadi. Kisah tentang bagaimana yang pertama kali membukukan apa tadi? Hadis ya, membukukan hadis itu adalah apa namanya? Siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Makanya peran pemerintah itu sangat sentral, Pak, ya, ketika mendukung budaya ilmu di masyarakat, berkolaborasi dengan siapa? Para ulama. Makanya ulama dan umara itu nggak boleh pisah. Nggak boleh pisah. Kalau ulama dan umara pisah, itu budaya ilmunya pasti rusak. Makanya bersinergi. Ulama memberikan nasihat kepada umara mendukung budaya ilmu yang dikembangkan oleh para ulama. Jadi nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umara, bersinergi. Kalau bersinergi itu insya Allah rakyatnya tentram, negaranya juga apa? Tentram. Nah ini yang kita harapkan ya. Kita harapkan budaya ilmu itu berkembang ya dengan bersinergi antara umara, pemerintah dengan apa? Ulama. Ya. Makanya MUI sendiri itu ya salah satu prinsipnya adalah suhbatul umara ya, menjadi sahabat bagi umara. Dan alhamdulillah masih bersinergi. Dan ini salah satu ciri khas negeri kita ini, itu tadi masih bersinergi antara ulama dengan umara, enggak boleh dipisahkan. Jangan coba-coba memisahkan karena nanti kalau umara dan ulamanya ditabrakkan, nah ini bahaya. Terjadi bahaya bagi bangsa dan negara. Makanya NKRI ini tetap utuh itu salah satunya adalah sinergi antara ulama dengan siapa? Umara. Nah ini kita harus mendukung rakyat ya. Rakyat tetap mendukung ya. Sinergi antara ulama dan umara. Jangan pernah mengadu domba antara pemerintah dengan siapa? Ulama. Ini bahaya Pak. Kita jangan termakan oleh berita-berita hoak juga. Ya. Kita juga tidak boleh termakan dengan isu-isu yang itu menyebabkan apa tadi? Diadu dombanya antara pemerintah dan ulama. Ya pemerintah ada kekurangannya, ya dinasihatin, ya kan. Ulama itu juga, mungkin yang namanya ulama juga ya, mungkin ada kekurangannya juga. Tapi juga saling menasihatin antara yang satu dengan siapa yang lain. Bersinergi gitu. Nah karena sinergi antara ulama dan umara itu akan menjaga peradaban suatu apa? Bangsa. Dan ini sejarahnya nyata. Sejarahnya apa? Nyata. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini budaya ilmu yang dibangun oleh para ulama kita supaya ilmu itu tidak tercabut ya, supaya ilmu itu tidak apa? Tercabut. Salah satunya tadi itu menghidupkan majelis ilmu ya dan hidupnya para ulama serta terbukukannya ilmu. Ya, terbukukannya apa? Ilmu. Karena ulama juga akan meninggal, kan manusia, ya kan? Ulama akan meninggal. Nah, yang ditinggalkan oleh ulama itu apa? Ya kitab. Kitab itu yang ditinggalkan. Makanya dengan jasanya Umar bin Abdul Aziz itu ya, jasanya itu adalah apa tadi? Ya, membukukan hadis-hadis itu ya
Sampai hari ini hadis terbukukan, Pak. Alhamdulillah. Kita bisa ngaji Sahih Bukhari itu salah satu jasa dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, terbukukan, Pak. Kitab-kitab hadis semua terbukukan sampai hari ini. Ya, kitab hadis seluruh dunia itu terbukukan sampai hari ini. Bahkan tidak hanya bentuk buku begini, Pak. Sekarang sudah digitalisasi hadis. Ya, ya. Digitalisasi hadis. Ya. Baik yang hadis-hadis yang masih murni bahasa Arab atau sudah diterjemah. Ada ulama Indonesia, ulama hadis Indonesia, Dr. Lutfi, ya itu sudah membuat digital. Itu bisa dilihat Pak di internet ya. Bisa Bapak klik pakai HP itu mau buka Sahih Bukhari mah tinggal klik sambil ngopi bisa. Ya, sekarang gampang sekali. Terbukukan kitab-kitab hadis itu ya, baik dalam bentuk cetakan kertas ini atau sekarang dalam bentuk apa? Digital. Bahkan ya, orientalis bukan orang muslim. Itu saking ya penasarannya tentang kehebatan kitab-kitab hadis. Mereka juga meneliti hadis, Pak. Ya. Dan bahkan mereka mengumpulkan dalam satu kitab kamus hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras ya, di Al-Fadil Hadis yang ditulis oleh seorang orientalis, bukan orang muslim, orientalis. Wengsing dan kawan-kawan. Ya, itu mengumpulkan satu kitab hadis tebal itu ya, Bukhari, Muslim, itu sudah dalam bentuk kamus Pak. Jadi kalau kita nggak tahu ini perawinya siapa, hadis ini letaknya di bab apa, halaman berapa, nomor berapa, itu buka kitab Pak, tinggal klik gitu aja, dicari, ketemu itu hadisnya Pak. Jadi luar biasa sekarang ini pembukuan hadis. Ya. Apalagi sekarang sudah dalam bentuk apa? Digital. Yang nggak luar biasa itu kita mau nggak mengkajinya, itu aja. Sekarang fasilitas ilmu itu sudah melimpah ruah ya. Fasilitas ilmu itu sudah apa? Melimpah ruah ya. Melimpah ruah. Tapi masalahnya adalah siapa? Orang-orang yang apa tadi? Mau belajar apa? Ilmu. Dia mau atau tidak? Nah gitu. Mau ataukah tidak? Jadi sekarang ini orang ternina-bubukan dengan hiburan atau hal-hal yang nggak penting, sehingga untuk mendalami ilmu hadis itu merasa berat gitu ya, karena banyak hal yang nggak bermanfaat itu yang dilakukan, waktunya habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya, atau banyak hal-hal yang memang disibukkan dengan yang sifatnya duniawi, materi ya, sehingga ghirah greget untuk mencari ilmu itu sudah males. Apalagi sekarang orang disuruh ngapalin hadis, sekarang udah ada di laptop semua, udah ada di HP, jadi tambah males lagi gitu. Ya, biasanya tambah males gitu. Walaupun ada dan akan selalu ada sampai kiamat orang-orang yang memang mau menghafal hadis, ada sampai kiamat ada, tapi tidak banyak, tapi tidak apa? Banyak ada, ya. Jadi tinggal kemauan aja. Apakah kita bisa seperti Imam Bukhari? Ya bisa. Bisa, Pak. Tinggal mau ataukah tidak. Imam Bukhari juga makan nasi, kita juga makan nasi. Ya kan? Sama. Kita tinggal belajar dan berguru gitu. Ya. Kalau belajar hadis harus berguru pada ahli hadis. Jangan otodidak. Memang mau neliti mesin. Kalau mesin otodidak bisa. Tapi kalau hadis harus berguru kepada muhaddits. Tidak cukup otodidak. Kalau otodidak itu bahaya juga. Ya, bahaya juga. Kesalahannya lebih besar daripada betulnya, ya. Sehingga terkadang meletakkan hadis tidak pada tempatnya, ya. Kadang hadis sahih malah didhaifkan, dhaif disahihkan. Karena otodidak. Ya betul tadi, sarana hadis itu sudah sangat apa? Berkembang banyak, tapi butuh apa? Guru. Butuh apa? Guru. Kalau memang mau mendalami hadis ya belajarlah kepada ahli hadis. Mau mendalami Quran ya belajarlah kepada ahli Quran, ya kan? Mau belajar fikih, belajarlah kepada ahli fikih. Ya. Kalau mau belajar akidah ya dalamilah kepada orang yang ahli akidah dan seterusnya. Jadi kembalikan ilmu itu kepada ahlinya ya. Kembalikan ilmu itu kepada apa? Ahlinya. Karena masing-masing Allah berikan keahlian, ya, berikan hikmah kepada yang dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, kemudian yang berikutnya dari bab ini, qala, hadis yang ke-100 itu ya. Hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala hadatsani Malik ya, an Hisham ibni Urwah an abihi an Abdullah ibni Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an. Ya. Kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidu ya, tidaklah mencabut al-ilma suatu ilmu. Intiza'an dengan mencerabut ya. Yantazi'uhu minal ibad, yang Allah mencabutnya dari hamba-hambanya ya. Walakin yaqbidu al-ilma, tetapi yaqbidu, Allah mencabut al-ilma ilmu biqabdil ulama, dengan dicabutnya ulama, artinya diwafatkannya ulama. Jadi Allah itu tidaklah mencabut suatu ilmu sekaligus, tidak ya. Tapi perlahan tadi dicabut dari dada ulama. Dicabut dari dada ulama dengan diwafatkannya maksudnya ya. Jadi kalau ilmu itu ada, cuman tiadanya tadi disebabkan tiadanya ulama. Ulama diwafatkan. Ya. Makanya tadi yang dipikirkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah bagaimana menjaga ulama tadi. Ya kan? Jadi memikirkan regenerasi ulama itu dipikirkan. Makanya yang dipikirkan sebagai seorang khalifah tadi bagaimana menghidupkan majelis ilmu tadi. Ya. Dan siapa yang duduk di situ sebagai gurunya, ya kan? Nah, itulah akan terjadi regenerasi ilmu. Budaya ilmu itu hidup kalau ada majelis ilmu dan ada ulamanya, ahli ilmunya, ya kan? Ilmu itu akan berkembang. Nah, kalau sudah nggak ada majelis ilmu, nggak ada ulamanya, alias ulamanya wafat, ya, nggak ada majelis ilmunya, nggak ada regenerasi, nah itulah dicabutlah ilmu. Ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, ya. Tidaklah tercabut ilmu itu dengan kecuali dengan apa? Dicabutnya apa? Ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada, tidak tersisa aliman, seorang alim, seorang ulama. Jadi kalau dari generasi ke generasi ulamanya wafat, gak ada pengganti, wafat gak ada pengganti, sudah habis. Habis. Ya, makanya yang mahal dan yang sulit itu mengkader ulama, Pak. Iya. Kalau mengkader politisi banyaklah sekarang ya. Kalau mengkader ahli mekanik banyaklah kita ini ya. Indonesia gak kekurangan, Pak. Semua ahli ada di Indonesia ini. Iya. Mau ahli apa di Indonesia ada, Pak. Semuanya ada dan gak kekurangan di kita ini. Hebat-hebat orang Indonesia itu. Saya ke Brunei itu, ahli-ahlinya itu orang Indonesia, orang Bogor. Sampai ada yang namanya itu sesepuh atau pembesar di salah satu kampus di Brunei, ya. Dr. Raden Haki itu orang Bogor dia. Ada yang ahli minyak itu orang Bogor juga banyak ya. Ada yang lulusan ITB, lulusan IPB banyak itu di luar negeri itu, ya. Jadi gak kurang kita kalau masalah ahli dalam bidang ilmu tertentu, ya, punya kepakaran. Sampai di kita ini ada profesor yang sangat detail, yaitu Profesor Kumis Udang, Pak. Dia mengetahui udang itu sampai sekumis-kumisnya. Makanya dikenal dengan Profesor Kumis Udang. Kurang apanya Indonesia itu? Profesor Kumis Udang punya Indonesia itu. Saking detailnya penelitian itu. Ya. Jadi saking detailnya penelitian itu, ya, Indonesia punya, Pak. Tetapi yang harus dipikirkan sekarang itu bagaimana kita mengkader ulama yang tafakuh fiddin tadi ya. Ulama-ulama yang memang bertafakuh fiddin. Ya. Itu yang harus dipikirkan. Inilah yang dulu dipikirkan oleh Bapak NKRI. Ya, Allah yarham Bapak Muhammad Nasir, ya. Bapak Muhammad Nasir itu orang yang pertama kali mendapatkan
hadiah Nobel dari Pangeran Faisal. Ya. Dan sampai hari ini belum ada lagi. Dan itu satu-satunya anak bangsa, Perdana Menteri kita pertama, ya, yang punya mosi integral menyatukan NKRI di tengah NKRI dulu pecah-pecah jadi RIS ya, Republik Indonesia Serikat dulu, ya. Sampai Pak Soekarno menyerahkan ke Pak Nasir, ya, bagaimana mosi integral beliau menjadi NKRI. Ini jarang yang tahu bahwa ngomong NKRI nggak tahu sejarah NKRI. Siapa Bapak NKRI itu? Pak Muhammad Nasir, ya, orang negarawan dan seorang yang punya pikiran untuk mengkader ulama. Ketika ditawari Pangeran Faisal atau Raja Faisal untuk hadiah Nobel, beliau tolak. Pak. Kalau emas, harta itu habis. Saya kepengen untuk anak saya, anak bangsa saya. Apa itu? Kuliahkan anak-anak saya. Jadi makanya yang pertama kali kuliah di Madinah, kuliah di Mekah, kuliah di Jamiatul Imam di Riyadh itu, ya, dan bahkan ada kampus Kedutaan Arab Saudi di Jakarta itu jasanya Pak Nasir, Pak. Kalau dulu ulama kita belajar di Saudi, di Mekah maupun di Madinah itu di masjid-masjid, Pak, mulazamah, bukan di kampus. Yang pertama kali ngirim mahasiswa ke kampus itu Pak Nasir. Ya, itu jasa beliau. Salah satunya apa tujuannya? Untuk mengkader ulama, ya. Mengkader apa? Ulama, ya. Mengkader ulama. Jadi kader ulama itu penting. Dan ini harus dipikirkan. Sudah habis ya waktunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.